Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan bikin budgeting di bulan Juni dan langsung alokasikan ke dompet pintar tentunya. Alhamdulillah di bulan Mei itu gak over budget, dan insyaallah semoga di bulan Juni ini aku bisa menghandle keinginan aku dan lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, setelah menerima uang gajian, aku akan budgeting dulu supaya anggaran di bulan Juni ini enggak over budget. Oke, di sini sebelum masuk ke budgeting, aku ingin sedikit cerita ya tentang pengalaman aku bikin video tentang budgeting. Jadi kalau kalian sering nontonin video aku, kalian pasti lihat ya, pencahayaan dari video aku itu kurang terang, kadang juga kayak buram gitu. Ternyata aku itu bikin videonya nggak ada sinar matahari. Kalau misalnya kita pakai sinar matahari itu lebih kayak jelas gitu loh kalau menurut aku ya. Karena di video kali ini aku bikin videonya di kayak cuacanya lagi terang gitu. Jadi menurut aku video kali ini lebih enak aja aku lihat. Menurut kalian gimana sih bikin video biar pencahayaannya itu lebih jelas dan lebih terang gitu ya? Nah, selain aku gunain cahaya matahari, aku juga gunain tripod. Tapi apa HP aku ya yang kurang jelas untuk kameranya. Kalau aku pakai tripod tuh juga kurang untuk kejelasan videonya. Nah, jadi kali ini aku double pakai tripod juga dan pakai sinar dari matahari langsung. Alias pintunya aku buka gitu loh, Mams. Nah, bagi kalian yang sering bikin video tentang budgeting atau bikin video lainnya, boleh di-share ya gimana sih cara biar video kita itu lebih terang dan jelas selain pakai tripod. Karena aku tuh pengen juga sih bikin video itu di malam hari. Karena di malam hari itu kan anak aku udah tidur dan otomatis disitulah aku bisa bikin video dengan tanpa digangguin oleh anak. Boleh dikomen di kolom komentar ya, Moms. Oke, lanjut ke budgetingnya. Di sini aku bikin dua tabel atau dua kolom gitu ya. Pertama di sini aku bikin deskripsi dan tabel kedua aku bikin nominalnya. Masih sama, di sini ada belanja bulanan, aku masih isi dengan nominal 200.000. Kemudian belanja mingguan itu 400.000, aku bagi menjadi 4 minggu, jadi setiap minggu itu 100.000. Dan untuk bulan ini ada tambahan yaitu beras dan gas. Ternyata setelah aku melewati dari bulan ke bulan, aku budgetingnya, ternyata beras dan gas itu harus dipisahkan dari belanja bulanan ya. Karena beras ini walaupun aku tinggalnya sama orang tua, aku masih bantu juga untuk kebutuhan dapur. Selanjutnya aku budget listrik di sini 150.000, ada penambahan 50.000, biasanya itu 100.000 ya. Ternyata di akhir-akhir bulan ini harga dari listrik itu naik gitu ya. Padahal pemakaian di rumah itu elektronik dan sebagainya itu masih sama, tapi mungkin ada kenaikan di harga listrik. Kemudian untuk yang nomor 5 itu ada kebutuhan anak, masih sama senilai 100.000. Kemudian susu anak 200.000. Nanti sih masih ada sisa ya, cuman aku genapin aja 200.000. Untuk bensin juga aku genapin menjadi 150.000. Nanti paling sisanya 10.000, 5.000 gitu. Kalau lebihnya bisa masukin ke Sikin Funds. Kemudian uang jajan di sini aku masukkan 100.000 dan yang terakhir dana darurat sebesar 100.000. Oh ya, di sini aku lupa ya. Untuk bulan Juni ini alhamdulillah ada tambahan dari Pak suami. Karena dia lembur jadi ada tambahan sebesar 300.000 dari biasanya aku budget 1.500.000, sekarang budgetnya di bulan Juni ini 1.800.000. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai gajinya
nggak tetap, misal kadang 2 juta, kadang 2,5 juta atau sebagainya, kalian wajib banget bikin budgeting ini biar nggak over budget dan nggak ngerasa uang kita tuh selalu banyak kalau dijadiin satu gitu. Nah, di sini aku baru nulis budgetnya untuk bulan Juni ini sebesar 1.800.000. Bisa kalian jadiin referensi atau bisa juga kalian ubah ya, kebutuhan apa aja yang kalian gunakan, dan bisa kalian skip kebutuhan yang nggak kalian gunakan di video aku ini. Nah, karena di sini masih ada sisa sebesar 300.000, akan aku masukkan ke Sikin Funds karena udah lama banget aku nggak ngisi Sikin Funds, karena memang di bulan-bulan lalu itu aku banyak banget pengeluaran, apalagi di bulan Ramadan kemarin itu benar-benar over budget. Tapi alhamdulillah karena kita punya dana darurat terus tabungan di hari raya, jadi bisa gunain dana itu. Oke, ini dia gajian dari Pak suami. Alhamdulillah ya, ada uang lebih 300, jadi di bulan Juni ini bisa nabungnya cukup banyak. Nah, di sini aku jelasin sedikit sekali lagi ya. Jadi aku tuh masih tinggal sama orang tua. Jadi di rumah ini hanya ada 3 orang dewasa dan 1 baby. Suami aku itu kerjanya di PT gitu, jadi dia nginapnya itu 20 hari, 10 harinya itu libur. Nah, jadi 10 hari itu dia bisa kumpul sama keluarga. Jadi budget 1.800.000 ini benar-benar hanya untuk keperluan aku sama anak aja. Oke, ini mulai aku masukin uangnya ke dompet pintar. Kalian juga bisa gunain amplop atau dompet lainnya yang mendukung biar uangnya itu terpisah, nggak jadi satu gitu ya. Nah, ini untuk minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu keempat ini sebenarnya sih kadang aku tuh kurang juga ya untuk 100.000 satu minggu, tapi alhamdulillahnya itu ada uang dana darurat atau dari belanja bulanan. Biasanya sih aku silang gitu ya, misal nih belanja minggu ketiga kurang minusnya itu 20.000. Nah, nanti aku gunain belanja bulanan kalau misalnya belanja bulanannya lebih, atau bisa gunain dana darurat. Jadi sepintarnya kalian aja, kalau misalnya ada dana di dompet pintar ini yang over, bisa kalian kali silang aja gitu ya. Nah, ini aku udah selesai ngisi dompet pintarnya, dan sisanya ini ada dana darurat, akan aku masukkan ke binder Sikin Funds karena memang dana darurat ini aku pisahkan dari dompet pintar biar nggak kepakai gitu. Nah, alhamdulillah penambahan di dana darurat bulan Juni ini 100.000. Jadi total di dana darurat dari awalnya itu 150 ditambah 100, jadi totalnya 250.000 untuk bulan Juni ini. Oke, sekarang waktunya masukin uang sisa budget ini ke Sikin Funds, yaitu sebesar 300.000. Yang pertama akan aku masukkan yaitu Sikin Funds Logam Mulia, karena aku memang udah lama banget nggak ngisi
challenge Skin Punch logam mulia ini, karena ya emang kalau misalnya uang berlebih aja aku masukin. Jadi untuk logam mulia ini aku udah punya tabungan sebesar 600.000, jadi untuk bulan Juni tambahannya 100, jadi totalnya 700.000. Alhamdulillah udah kekumpul untuk logam mulia 700.000. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara aku nabung logam mulia ini, nanti aku bikinin video selanjutnya ya, biar kita tambah semangat dalam berinvestasi. Selanjutnya masukin ke Skin Punch liburan, karena di Skin Punch liburan ini baru kekumpul 100.000 ya, dan insyaallah akan akhir tahun kita pengennya tuh liburan kecil-kecilan sama keluarga kecil kita, ngajak baby Yumna. Nah, selanjutnya sisanya itu masuk ke Skin Punch lebaran. Nah, ini dia lebarannya udah terkumpul 200.000 ditambah 100.000, jadi totalnya 300.000. Nah, di sini aku hampir lupa ya. Jadi waktu suami itu libur, dia ngasih aku uang sisa dari uang jajannya. Jadi itu ada pecahan 20.000 dan 5.000. Jadi aku langsung aja minta ke Pak Suamin biar aku masukin ke challenge tantangan menabung aku, yaitu 5.000, 10.000 dan 20.000. Dan di sini hanya ada nominal 20.000 dan 5.000. nggak apa-apa, alhamdulillah. Dengan challenge ini dibantu oleh Pak Suami jadi lebih ringan ya, dan semoga lebih cepat terkumpulnya. Buat kalian juga yang belum nonton video aku tentang challenge menabung pecahan ini, bisa kalian tonton di video sebelumnya ya. Itu udah aku bikin videonya, semoga dapat menginspirasi kalian semua, karena tantangan menabung ini cocok banget buat kalian mahasiswa, pelajar, atau yang jualan online, gaji harian, gaji bulanan, pokoknya semua kalangan lah ya. Ini cocok banget buat kalian yang mau punya impian nabung, kayak ngumpulinnya 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Kalau kalian lebih tertarik nabungnya 5.000-an aja, boleh kalian bikin tabelnya itu seluruhnya bikin nominal 5.000 aja, atau 10.000 aja, atau 20.000 aja. Karena di sini aku lebih suka nominal yang 5.000, jadi nominal 5.000-nya aku banyakin ya. Karena nominal 5.000 itu kan sering banget ada kembalian di dompet kita. Nah, yang paling jarang itu adalah nominal 20.000. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.